Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah kewirausahaan Kuliah kewirausahaan dengan tema ide bisnis dan peluang. tema ide bisnis dan peluang. Dalam dunia wirausaha, kita harus bisa-bisa dan pandai untuk membaca peluang yang ada. Karena peluang akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita dalam mendirikan sebuah bisnis. Kalau kita melihat adanya peluang-peluang pada gambar ini, ada transportasi, ada rekreasi, ada perawat, ada pendidikan dan komunikasi, ada makanan, ada barang-barang dan jasa, perumahan, busana, dan lain-lainnya. Ini kalau kita bisa membaca peluang yang ada, maka kita akan bisa menciptakan sebuah wirausaha yang mampu mendukung dari sektor-sektor tersebut. Oke, kita mengenal ide bisnis atau peluang usaha. Di sini adalah wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan suatu barang atau keberhasilan dapat dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Nah, berarti yang paling mudah seseorang itu adalah bagaimana menciptakan sebuah keterbaruan dari inovasi yang ada. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat diciptakan dengan nilai dan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-ide dan akhirnya menjadi mengendalikan usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila terdapat inovasi. Berarti seorang wirausaha itu harus berani untuk mengambil risiko yang ada. Karena dalam dunia wirausaha itu ada namanya spekulasi. Artinya membaca peluang, ada peluang juga ada risiko yang ada. Semakin besar peluang yang ada, biasanya dihadapi dengan risiko-risiko yang ada. Sehingga diperlukan kebijakan untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan wirausaha. Menurut Zimmerer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial atau peluang usaha. Wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif, menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Berarti di sini seorang wirausaha harus mampu memberikan manage atau mengolah risiko-risiko yang ada dalam peluang itu menjadi sebuah nilai keunggulan. Contoh ya. Jadi ketika kalian seperti ini COVID yang ada seperti ini kalau kalian ingin membuka sebuah usaha atau ide, sebenarnya peluangnya banyak. Tapi risiko yang dihadapi itu adalah lebih besar juga. Contohnya, misalkan ya, dulu di Kota Madiun banyak angkringan-angkringan buat ngobrol, buat ngopi, dan lain-lainnya. Karena COVID ini mau nggak mau, jumlah dari pelanggan pasti menurun. Dan orang-orang sekarang beralih kepada online. Nah, kalau kalian menggunakan jasa online dan lain-lainnya, biasanya kan juga ada risiko. Risiko yang ada seperti GoFood itu kadang biasanya order, cancel, dan lain-lain itu adalah termasuk risiko-risiko yang ada. Sehingga kalau kalian bisa menganalisis dari risiko itu, paling tidak kalian bisa memperkecil risiko yang akan didapat.
Sehingga peluang untuk wirausaha itu adalah semakin besar, semakin beruntung, dan semakin bisa berkembang. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi. Pertama, risiko pasang atau persaingan. Ini pasti, karena dalam usaha itu, persaingan pasar itu paling sulit dilakukan. Karena apa? Dalam pasar, persaingan yang ada itu berusaha untuk mencari pelanggan atau konsumen dengan ide-ide dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Berarti misalkan sampai pengen usaha kopi. Nah, ketika ada kopi angkringan yang banyak itu kalian sukses, pasti akan ada orang-orang yang mengikuti usaha kalian. Sehingga karena banyaknya orang-orang yang mengikuti munculnya usaha kopi, maka akan terjadinya persaingan. Nah, untuk mengatasi persaingan yang ada, paling tidak kalian harus memberikan inovasi yang berbeda, yang berkualitas produk kalian dengan produk yang lainnya. Artinya apa? Konsumen ketika membeli atau menggunakan produk kalian, apa nilai lebih yang didapatkan daripada tempat lain. Itu. Yang kedua adalah risiko finansial atau risiko keuangan. Nah, risiko finansial ini sangat pokok sekali karena mau nggak mau sebuah kewirausahaan itu harus didukung oleh keuangan. Kurangnya keuangan biasanya itu akan mempersulit atau memperlambat kinerja dari usaha kita. Karena finansial adalah modal untuk bahan-bahan untuk usaha kita. Yang ketiga adalah risiko teknik. Risiko teknik ini adalah risiko yang dilakukan dalam proses operasional yang ada. Artinya di sini memang ketika kita ingin berwirausaha, paling tidak kita itu mempunyai sedikit skill dalam usaha yang kita lakukan. Minimal itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya teknik, tidak punya metode, tidak punya ahli dalam usaha yang kita lakukan, itu mungkin tidak bisa optimal. Nah, risiko yang terjadi akibat adanya ketidakpastian pasar, risiko finansial terjadi akibat rendahnya hasil penjualan dan tingginya biaya. Risiko teknik menjadi akibat adanya kegagalan teknik atau proses. Ini secara umum dari tiga risiko yang ada, yaitu risiko pasar, persaingan, risiko finansial, dan risiko teknik. Ketidakpastian pasar terjadi akibat dari berbagai faktor seperti lingkungan ekonomi, teknologi, demografi, dan sosial politik. Itu sangat sekali. Berarti artinya ini adalah ketidakpastian dari segi lingkungan jauh. Kalau secara umum yang paling dekat itu adalah pesaing. Pesaing yang ada, terutama pesaing antara produk-produk yang hampir sama. Nah, yang seperti lingkungan ekonomi seperti ini kan ini juga faktor corona juga masuk. Kalau teknologi itu mungkin karena dibantu setiap perkembangan teknologi yang ada. Mungkin kayak kopi ya. Itu awalnya ada yang dengan seduh, ada yang digunakan dengan alat yang lebih canggih dan lain-lainnya. Demografi ini faktor kelahiran, faktor usia manusia dan sosial dan politik yang ada terjadi di Indonesia ini. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, jadi semua usaha yang kita lakukan itu adalah pada orientasinya pada kepuasan masyarakat. Ketika konsumen atau masyarakat itu sudah puas, maka mereka akan royalti terhadap usaha kita. Sehingga kita harus pandai-pandai melihat perilaku konsumen yang ada. Nah, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk atau jasa baru. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan sesuatu pekerjaan. Biasanya orang dalam berwirausaha itu yang paling mudah itu adalah ATM. Apa ATM itu? ATM itu adalah analisis, tiru, modifikasi. Nah, itu yang paling mudah. Kita melihat di dalam masyarakat, mengamati.
kebutuhan masyarakat apa, terus ketika ada sebuah usaha produk itu yang keluar itu bagaimana. Mungkin di situ orang-orang tertarik, oh ini bagus, bagus apa. Yang paling mudah kita mengikuti usaha itu, terus kita tiru bagaimana, terakhir biar tidak sama. Artinya kita mempunyai nilai lebih dari produk yang ada, maka kita modifikasi dengan inovasi-inovasi yang ada. Ya, nilai suatu barang dapat diciptakan melalui inovasi. Nilai dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Jadi, untuk menciptakan nilai atau harga atau sesuatu yang terkandung dalam suatu barang, itu dilihat dari peluang kita dan bagaimana kita menciptakan ide kreatif dan inovatif. Poinnya yang penting adalah bagaimana kita mampu untuk bertampil beda, tapi tidak mengurangi dari nilai-nilai yang ada dalam wirausaha kita. Karena pada dasarnya untuk menjadi orang yang perhatian atau menjadi sebuah yang orang itu tertarik, itu maka kita harus memunculkan diferensiasi. Artinya apa? Kita harus berbeda. Ya, logika sederhana ya. Kalau dalam sebuah kelas, orang itu yang mudah diingat itu adalah pertama orang yang pandai dan orang yang paling nggak pandai. Itu biasanya seorang dosen atau seorang guru itu akan teringat. Karena apa? Karena berbedanya itu. Atau gini, sampai pengen terkenal di kampus, rambutnya cukur pang, terus diwarna gelap, nanti orang mesti menjadi sumber perhatian orang-orang. Sama, nanti dalam dunia pasar itu bagaimana kita menciptakan sebuah nilai yang ada dan menciptakan perhatian dan kebedaan antara produk-produk yang lainnya. Ide bisnis. Nah, di sini kita akan masuk ide bisnis, bagaimana kita membuat konsep-konsep bisnis yang ada. Ya, ide bisnis membangun suatu usaha atau bisnis dimulai dari pemikiran atau ide tentang bagaimana, apa, di mana, dan cara mulai sebuah bisnis. Berarti 4 ya. Bagaimana, apa, di mana, dan bagaimana caranya. Ini maksudnya bagaimana? Bagaimana itu apa? Bagaimana? Bagaimana awal bisnis itu bisa dimulai? Artinya bagaimana? Cara-cara yang ada, nanti bagaimana proses yang akan dilakukan. Berarti secara konsep seluruhan itu harus paham dan detail tentang bisnis yang akan kita mulai. Yang kedua adalah apa. Nah, dari itu muncul pemikiran apa ya kira-kira bisnis yang akan kita lakukan. Nah, itu dasar dari pengambilan yang ada, itu kita melihat dari fenomena masyarakat yang ada. Terus yang ketiga adalah di mana. Ini adalah menunjukkan tempat. Nah, tempat yang ada, ini biasanya kita melihat di tempat yang strategis, yang sesuai cocok dengan kebutuhan lingkungan yang ada. Kalau sampai ingin usaha di daerah kampus, rata-rata ya kopi, print-printan, fotokopi, ataupun jajanan-jajanan ringan, atau makanan-makanan yang murah. Karena apa? Kita orientasinya siapa? Kita orientasinya mahasiswa. Beda lagi kalau kita orientasi di daerah perkantoran dan lain-lainnya, mungkin ada lagi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar itu. Dan yang terakhir adalah cara memulai bisnis. Nah, cara yang memulai bisnis ini mungkin ada dari kita sendiri langsung kita memulai bisnis, ada dengan cara kita join atau kolaborasi dengan orang lain yang sudah, atau kita bisa menggunakan franchise. Kalau kita mencari amannya, ya memang kita kolaborasi dengan orang lain atau kita menggunakan franchise. Karena kalau kita menggunakan franchise kolaborasi dengan lain, itu sudah ada pastian, ada pasar, ada konsumen yang ada dalam produk itu. Suatu bisnis dimulai dari munculnya ide-ide cemerlang dalam benak seseorang tentang keinginan membangun usaha dan harapan atau keberhasilan usaha tersebut. Jadi sebuah ide bisnis itu memang muncul dari sebuah ide-ide yang ada. Ketika seseorang itu mampu membaca sebuah peluang yang ada dan ada keberanian dan ada keharapan untuk melakukan itu.
Artinya ketika seseorang itu tidak mempunyai harapan, pasti bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi harapan itu adalah motivasi yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan itu. Artinya harapan dan ide itu adalah kesatuan untuk mendorong implementasi atau cara untuk melakukannya. Nah, ide-ide bisnis ini bisa terjadi atau bisa muncul itu pertama dari hobi. Kadang orang yang ada hobinya apa, melakukan apa, biasanya di sini mereka akan peluang. Contoh sederhananya adalah kopi. Orang yang ngopi biasanya di sana melihat, oh di sini ada wifi, ada apa, kebutuhannya apa, oh bisa ditiru ini. Ya, ATM, analisis, tiru, modifikasi bisa. Atau kalian hobinya apa? Balapan motor. Atau kalian hobinya istilahnya apa ya? Sepak bola. Nah, mungkin sampean lebih sepak bola. Nanti di situ ada tim, ada kelompok. Lah, inovasinya apa ide bisnisnya? Mungkin kalian ingin menciptakan menjualan sepatu sepak bola, atau deker, kaos dan lain-lainnya. Yang kedua, ide bisnis bisa muncul ketika kita mengamati. Berarti kita mengamati sebuah lingkungan yang ada, kita menganalisis yang ada, mungkin apa peluang-peluang sih yang bisa kita masuki seperti corona ini apa. Nah ini orang-orang sudah tidak jalan-jalan keluar, banyak di rumah. Ya mungkin kita bisa menjadi order food online itu bisa, atau kita membuat makanan-makanan yang bagus yang modelnya dikirim dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah membantu orang lain. Ketika kita biasanya orang-orang sukses itu biasanya mereka itu awalnya tidak langsung bekerja, tapi mereka itu ikut pada orang lain. Karena apa? Pertama, ketika orang itu ikut orang lain, itu bisa mengetahui cara-cara yang ada. Ya, di situ misalnya kita cara-cara ada, pengalaman yang ada. Nah, sehingga ketika mereka itu sudah bisa memahami, biasanya mereka akan resign dan berusaha untuk mendirikan usaha itu. Dan modelnya memang gitu. Artinya apa? Mereka adalah ikut menjadi karyawan itu sebagai pelajaran pertama dan motivasi untuk membuat wirausaha. Yang ketiga, yang keempat adalah ide lama. Ide lama itu mungkin adalah ide-ide yang pernah muncul, yang kalian terapkan, yang ada pada kalian, tetapi kalian masih belum siap, masih ragu-ragu untuk melakukannya. Biasanya masih banyak perhitungan, nanti kalau gagal bagaimana, modalnya dari mana, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah ide orang lain. Nah, biasanya kita kalau ngobrol-ngobrol dengan teman dan lain-lainnya, biasanya ada masukan ya dari orang lain, dari teman itu. Enaknya bisnis apa? Itu biasanya mungkin ada peluang ini. Kadang orang itu yang punya bisnis atau punya ide itu belum berani untuk melakukannya. Nah, biasanya kita sharing, kita kumpul, maka kita akan memunculkan sebuah pemikiran-pemikiran yang mana bisa membuka ide-ide kita. Nah, yang selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, biasanya kalau kolaborasi, ini biasanya kita join investasi. Misalnya saya dengan sampean. Sampean punya usaha apa? Oke, karena sampean kok kelihatannya kurang modal, maka dengan saya join dengan sampean, saya investasi untuk membesarkan usaha sampean. Selanjutnya adalah nasihat ke orang lain. Artinya bagaimana ide bisnis menjadi nasihat ke orang lain. Kadang bisnis itu juga kalau ada nasihat ke orang lain itu biasanya bisnis konsultan atau jasa. Berarti kalau kita melihat sebuah peluang bisnis itu kan nggak harus barang, tapi juga bisa jasa. Nanti konsultan dan lain-lainnya. Nah, konsumsi masyarakat ini sama. Berarti nasihat ke orang lain, konsumsi masyarakat itu melihat apa kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, peluang bisnis adalah merupakan titik fokus pertama dalam entrepreneurship adalah apakah seseorang melihat adanya peluang bisnis di sekitar atau tidak. Jadi, kalau kalian ingin menjadi seorang pebisnis, coba amati di lingkungan sampean. Paling enggak itu orientasinya ada dua. Orientasi dari kalau dalam kalau ini barang, orientasi dari produk
alias dengan bahan baku. Yang kedua adalah orientasi dari konsumen. Nah, orientasi yang ada biasanya kalau dari bahan baku mungkin ya di lingkungan sampean itu aja banyak bahan baku apa. Kalau daerah Panean itu kan ada Waloh. Nah, itu bahan baku Waloh sampean buat modifikasi yang menarik, sampean kemas, jual. Nah, itulah peluang dari bisnis. Kalau yang dua orientasi dari konsumen. Artinya apa? Di daerah itu sampean nggak ada bahan baku, di sini konsumen itu membutuhkan apa. Nah, biasanya konsumen saat di sini itu banyak membutuhkan apa itu, obat herbal atau sayur-sayuran. Maka kalian karena melihat peluang yang ada, kebutuhannya ada, sampean mengisi wirausaha dari oper sayur. Kalian ngambil di pasar yang mana lebih murah. Nah, itulah orientasi dari konsumen. Peluang bisnis merupakan kesempatan bagi seseorang untuk membuka usaha sesuai keinginan, kemampuan, dan kekuatan atau pengalaman yang dimilikinya. Berarti yang paling mudah usaha itu adalah ketika sampean itu ada rasa suka, ada keinginan. Nah, itu nanti biasanya kalian tuh lebih termotivasi dalam diri kalian untuk melakukannya. Nah, faktor-faktor peluang bisnis. Ada beberapa ya faktor dari peluang-peluang bisnis itu. Yang pertama adalah perubahan teknologi. Nah, semakin banyak teknologi yang ada seperti sekarang itu adalah online, lebih fokus sekarang orientasinya pada online, jualan online, apa-apa online. Orang kan lebih mengikuti teknologi yang ada. Kalian kan bisa beli tiket online, kereta api online, pesawat online, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah perubahan politik dan kebijakan. Nah, ini adalah pemerintah ini. Nanti kalau politiknya bagaimana panasnya, mungkin ya juga mengikuti yang ada peluang bisnis. Contohnya kayak politik waktu pilkada, usaha sablon, kaos, dan lain-lainnya itu masih kan jalan. Ini adalah faktor dari politik. Yang ketiga adalah perubahan demografi. Demografi ini adalah kematian dan kelahiran jumlah penduduk yang ada. Nah, otomatis ketika banyak orang yang lahir kecil-kecil, itu peluang bisnis untuk anak kecil semakin banyak. Contohnya adalah mungkin dari baju anak-anak ataupun mainan anak-anak. Selanjutnya adalah institusi pendidikan. Nah, di sini kan kalian tahu sendiri dalam dunia pendidikan itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhannya yang ada. Ya tadi saya bilang kalau sekitar dunia pendidikan itu paling tidak buku, terus fotokopi, printer, dan lain-lain itu adalah terkait dengan institusi pendidikan. Yang selanjutnya adalah akses informasi. Nah, ini bisa jadi dengan sistem online yang ada ya. Berarti bisnis-bisnis kayak CO, acara, sekarang webinar yang ada dilakukan itu, ya, berarti kita memberikan fasilitas, kita menjual apa itu akun webinar, itu akun Zoom dan lain-lainnya itu kan lebih banyak, biasanya gitu. Ada lagi variasi pengalaman hidup yang ada, berarti bagaimana kalian bisa pengalaman hidup kalian yang dilakukan, peluang yang ada, ikatan sosial, kepribadian, motivasi, evaluasi diri, dan karakter kognitif yang ada. Nah, ini semuanya adalah contoh peluang-peluang bisnis yang ada. Nah, yang terakhir ini ya, mungkin bisa dilihat mindset bisnis dari prospek konsumen dan pengalaman dan prospek pengelola usaha yang ada. Ini bisa dilihat ya. Dari prospek konsumen itu bagaimana produk mana yang mendekati kebutuhan saya, bagaimana saya memahami lebih jauh mengenai produk tersebut. Berarti seorang konsumen itu berusaha untuk mengenal produk yang ada, mengenal bagaimana kebutuhan yang ada, apakah bagaimana produk tersebut dapat mewakili diri saya, dapatkah saya membeli produk tersebut, di mana saya dapat membelinya, apakah saya akan mendapat tambah setelah menjualnya. Ini semuanya perspektif dari konsumen yang ada. Artinya apa? Seorang pengusaha itu harus tahu paling tidak kebutuhan ini buat konsumen itu harus ada. Bagaimana produk tersebut dapat mewakili dirinya itu ada. Berarti seorang itu harus mengenal sendiri. Berarti ibaratkanlah diri kita ini juga sebagai konsumen. Artinya ketika kita punya harapan tersebut, paling tidak kita bisa ada empati terhadap konsumen yang ada.
Yang sebelah kanan di sini adalah preferensi pengelolaan usaha. Ini adalah dari pebisnis yang ada. Ini banyak ini. Berarti bagaimana yang harus bangun sampai ada bangun brand email, sampai berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini semuanya sebenarnya adalah dari analisis SWOT. Berarti kalau sampai melihat SWOT, ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman yang ada. Ya, ini adalah kunci dari bisnis yang ada. Silakan dipelajari nanti ya, membuat konsep, ide bisnis yang ada di sekitar kalian. Oke, terima kasih.